Mila tercatat sebagai salah satu orang ternama di dunia showbiz. Tapi lihatlah gadis 24 tahun ini, ia tetap sosok yang sahaja. Kesahajaan Mila rupanya berakar dari didikan keluarga. Meski ia anak bungsu, juga satu-satunya anak perempuan, sejak kecil Mila tidak pernah diperlakukan istimewa. Kita semua nggak ada yang dimanja ya. Mila bahkan itu mewajibkan ketika dia berangkat, kamar tuh harus rapi gitu. Ya walaupun rapi versinya ya gitu. Tapi minimal tuh kasurnya gitu. Kalau yang lain-lainnya itu. Tapi kalau dimanjain nggak, kita tuh nggak ada yang dimanjain sih sebenarnya gitu. Ya sometimes sih ya sih dimanja. Kalau dalam beberapa hal ya bisa dibilang sih dalam beberapa hal emang dimanja. Cuman enggak sih, kayak biasanya kakakku tuh justru kalau emang mereka udah sibuk sama kerjaannya ya bisa cuek aja gitu sama aku. Status anak bungsu dan putri sematawayang memang tidak membuat Mila mendapat privilege di dalam rumah. Rizky, salah satu seorang kakaknya, bahkan masih ingat kejadian ketika Mila menangis karena dimarahi sang bunda. Kan kita kamarnya beda nih, Mila dimarahin, at the end Mila lari ke kamarku gitu kan, nangis segala macamnya bla 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 gitu. Dia ceritain apa sih masalahnya gitu kan, gini masalah pulang diantar sama temen cowoknya gitu kan segala macam. Ya gue balikin marah ke nyokap, terusnya bukan marah dalam artian mam ya udahlah ya mam gitu, maksudnya ya kita juga namanya juga masih anak muda kan, nggak perlu. I don't say gue nggak ngomong itu sebagai cinta ya, cuman maksudnya yang namanya laki yang deketin cewek perempuan normal kan gitu, as long masih dianterin normal dan masih ketemu sama mama, itu gue respect sama lakinya gitu. Keluarga Mila memang bukan keluarga berada, dan ia benar-benar hidup apa adanya. Naik angkutan umum, mulai dari bajai, ojek, hingga metro mini, sudah ia alami sejak masih remaja. Beberapa kali mungkin diantar naik motor ke sekolah gitu kan, bahkan sampai kuliah pun dia, karena dia masih prioritas kuliah ya, di samping kegiatannya syuting, kadang-kadang dia naik ojek ke tempat kuliah gitu. Cuman karena mau ngejar waktu. Dulu Kuliah tuh bener bisa naik ojek, bisa naik angkot, bisa naik busway, bisa naik apapun lah gitu. Naik bus juga pernah, naik bajai juga pernah gitu. Jadi nggak selalu dijemput gitu, kayak sempet ngalamin yang bener-bener nggak ada mobil, nggak ada kendaraan sama sekali. Kayak gitu, ke lokasi juga harus minjem mobil saudara atau harus nyewa gitu. Kesahajaan Mila nyata lewat sebuah pengalaman tak mengenakan di masa-masa awal ia meniti karir. Iya, jadi waktu itu aku sempat nyasar terus awalnya naik taksi, terus macet banget kan, itu dari mana tuh, dari sekolah Alizar waktu itu, habis lomba dance, terus mau ke lokasi langsung sendirian, terus aku naik taksi. Kayaknya sih tukang taksinya tuh kayak nggak tahu jalan gitu, sedangkan aku juga nggak tahu jalan, jadi kayak udah kebiasaan dijemput, terus udah berapa jam, udah macet banget kan, udah sejam, aku balik-balik kok kayak ini masih di sini aja sih, ini kayak muter-muter doang deh. Akhirnya kayak aku bayar taksinya, terus aku turun, tapi setelah bayar taksi itu aku udah nggak punya uang apa-apa lagi kan, terus aku turun, terus aku kayak mau naik ojek, ternyata nggak ada ojek, nyari angkot, ternyata bener-bener udah gak ada uang sama sekali. Akhirnya kayak aku nanya, kayak nyasar gitu kan, terus aku nanya-nanya sama orang, ini di mana sih, terus akhirnya ada orang mbak gitu yang nolongin aku, oh kalau mau kesini lewat sini aja, oh terus naik apa, naik angkot ini nomor segini, oh, tapi nggak punya uang gitu kan aku bilang. Terus yaudah akhirnya dianterin sama mbak itu, terus dibayarin, sampai akhirnya aku ketemu sama mama. Terus pas mau uang mau diganti, mamanya udah pergi gitu, kayak dia nggak mau diganti, ya main pergi aja gitu, akhirnya gratis.
Kesajian hidup yang ia jalani sejak masih kanak-kanak terpatri erat dalam diri Mila hingga dewasa. Bahkan di saat kini ia mampu memenuhi semua keinginannya, hidup sederhana tetap jadi pilihan seorang Jessica Mila. Pasti dia emang orangnya dewasa. Dia pintar juga. Ya dia emang Iya emang iya friendly. Sampai sekarang tuh kayak emang yang dia bisa sama siapa aja tuh emang berbaur aja lah gitu loh, orangnya emang yang asik gitu, yang nggak sama fans pun juga dia nggak pernah sombong gitu ya. Oke lah, asik pokoknya dia itu aja sih. Ya harus tetap rendah hati aja gitu kan. Dan harus bisa nerima bahwa yang mengidolakan dia itu anak siapa, anak pejabat, anak presiden, atau tetangga sebelah, atau anak kampung sebelah. Ya itu banyak yang mengidolakan memang, tapi harusnya kita harusnya nganggap mereka sama aja gitu kan. Dan memang itu yang sekarang Mila lakukan gitu kan. Kalau ada yang kebetulan punya kesempatan dapat nomor Mila terus SMS atau apa, itu pasti dibales. Cool, cuman kayak berkarisma, itu sih aku lebih suka yang kayak gitu. Kalau misalnya humoris tuh kayak faktor tambahan aja ya, yang pasti kalau misalnya orang humoris kan pasti bisa ngebuat orang-orang lebih happy aja.